Jadi ternyata bahwasanya di sini kita mendapati majelis ilmu itu bukan majelis ilmu biasa. Taklim yang kita selenggarakan nih sore ini dari berbagai macam negara, mungkin di mata manusia tampaknya biasa, tampaknya sederhana dan tidak ada yang mempesona. Tidak sebagaimana tampilan ketika ada konser, sampai membayar jutaan kita rela membayar. Mungkin tidak semewah itu. Tapi sesungguhnya ketika kita kemudian tidak semewah konser-konser yang diadakan, ketika melihat satu tontonan tentang musik, walaupun tidak semewah itu, tetapi majelis ilmu itu merupakan sesuatu yang besar di sisi Allah. Dan itu merupakan jalan pintasnya seorang manusia menuju kepada surganya Allah. Makanya sampai Allah itu memberikan garansi siapapun yang duduk pada majelis ilmu, maka Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan menjadikan para malaikat mengepakkan sayapnya kepada mereka yang sedang mencari ilmu. Dan Allah jadikan binatang-binatang yang ada di dataran, baik di permukaan bumi ataupun di lubang-lubangnya, dan binatang yang ada di dasar lautan, mereka semuanya memintakan ampunan kepada mereka yang mencari ilmu. Karena ini kemuliaan. Karena Allah ingin diibadahi dengan ilmu. Allah tidak ingin diibadahi dengan kebodohan. Allah tidak ingin diibadahi dengan prasangka. Makanya ketika Allah ingin diibadahi dengan ilmu, Allah muliakan ilmu. Dan Allah jadikan siapapun yang menuntut kemuliaan itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Akan dijadikan perbuatan dia ketika mencari ilmu merupakan satu pahala yang besar yang tidak mampu, yang kemudian menjadi salah satu shortcut yang manusia menuju kepada surga. Kita bayangkan Ibu, sampai perkataan dari Ibnu Umar bahwasanya majelis ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Kita bisa bayangkan kalau kita beribadah sunnah selama 60 tahun itu beratnya kayak apa, sulitnya kayak apa, rasa bosannya juga mungkin hadir setiap waktu ketika beribadah terus melakukan itu. Tapi ternyata keutamaan kita duduk di majelis ilmu, kita pelajari tentang satu hal yang dulunya tidak kita tahu, sampai akhirnya kita tahu, beramal dengan apa yang kita tahu, sampai akhirnya tersambung referensi kita, Masya Allah, maka itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Makanya sampai Imam Syafi'i itu berkata, apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah. Sampai Imam Syafi'i itu berkata, kamu mencari ilmu itu lebih utama daripada kamu sholat sunnah. Jadi kalau kemudian kita mengkaji ilmu di sini, sampai kemudian nanti jam 5, lalu ada teman kita, ada sahabat kita, ada keluarga kita, dia tidak mau datang ke kajian ilmu. Dia kemudian maunya sholat sunnah 2 rakaat, sampai jam 5 nanti, dia kemudian selesai, seiring kita selesai dengan kajian kita, keutamaan yang mencari ilmu lebih besar daripada mereka yang sibuk dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Kedudukannya besar di sisi Allah. Orang yang mencari ilmu, karena Allah merupakan zat yang ingin diibadahi dengan ilmu. Ya. Makanya kalau ada orang sedang menata kehidupannya menuju ke akhirat, lalu dia tidak mampu untuk duduk di majelis ilmu, tidak mampu untuk memperbaiki bagaimana kualitasnya untuk berbanding lurus dengan referensi yang harus dia kaji dan dia pelajari, sulit membayangkan seseorang itu akan mendapatkan kebaikan akhirat ketika dia tidak mempelajari ilmunya. Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Dan ini kata-kata yang sudah sering saya ulang-ulang. Maaf ya ibu-ibu, saya ambilkan analogi yang sederhana. Kalau kita pengen bekerja di perusahaan-perusahaan yang profitnya besar ataupun yang bonafit, maka mungkin sebut aja perusahaan minyak dan IT. Kalau kita pengen kerja di perusahaan minyak dan IT, tentunya kita sepakat prosesnya. Belajarnya 16 tahun minim. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus kuliah 4 tahun. Total jenderalnya 16 tahun. Itu pun hari ini masih terasa kurang karena banyak perusahaan yang meminta para pelamarnya itu S2. Berarti kalau S2 ditambah lagi 2 tahun minimnya 18 tahun. Kalau hanya kerja di sebuah perusahaan minyak ataupun perusahaan kantor IT, ternyata kita harus memiliki standar minim untuk kerja di tempat itu. Sekolahnya 16 tahun supaya bisa kerja. Duduk di belakang meja, lalu kemudian kita mendapatkan gaji dari 1 sampai 100 juta. Sekolahnya 16 tahun, bahkan 18 tahun hanya kerja di tempat itu, maka apalagi surga? Apakah kita menganggap bahwasanya kualitas surga lebih buruk daripada kantor pekerjaan suami kita, sampai kita tidak menghadirkan ilmu pada kehidupan kita ketika mendapatkan surga? Ketika ingin mendapatkan surga, berarti kita lagi berada pada fata morgana pikiran kita. Makanya kemudian di sinilah kita paham, inilah ilmu. Makanya tadi saya menyampaikan ilmu itu saya tidak setuju kalau dikatakan siraman rohani. Kenapa tidak setuju, Ustaz? Siraman rohani itu seakan-akan maknanya itu apa? Seakan-akan maknanya itu ya kita datangi ketika kita lagi gelisah. Kalau nggak gelisah ya nggak usah kita belajar.
Padahal belajar itu bukan masalah gelisah dan tidak gelisah. Kita belajar tentang referensi dalam kehidupan agama kita. Karena kehidupan akhirat itu tidak akan bisa ditempuh perjalanannya kecuali dengan kita mengkaji ilmu. Sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Karena Allah itu zat yang pengen diibadahi dengan ilmu. Allah itu pengen diibadahi dengan setiap apa yang Allah ajarkan. Tidak sebagaimana prasangka kita dan tidak sebagaimana menurut kita. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Inilah yang menjadikan kita akhirnya ngerti. Inilah ilmu. Makanya kalau ada orang ingin mendapatkan surga lalu dia bermalas-malasan, melambatkan dirinya, memberatkan jiwanya untuk tidak pernah hadir di majelis ilmu, sulit membayangkan orang yang tidak pernah hadir di majelis ilmu lalu membayangkan berada di taman surga. Itu sulit. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah itu mensifati majelis ilmu dengan kata apa? Rasulullah mensifati majelis ilmu dengan sebuah sebutan, Riyadul Jannah. Ya, makanya Nabi sampai berkata, "Idza marartum biryadil jannah fartau fiha." Kalau kalian melewati taman surga maka duduklah sejenak. Kenapa Rasulullah itu mensifati kata majelis ilmu, keterangan atau keterangan tempat majelis ilmu dengan taman surga? Karena memang surga itu tidak akan didapatkan sampai orang itu duduk di majelis ilmu, sampai kemudian dia ketika perempuan mengalahkan perasaannya, kalau dia laki-laki mengalahkan logikanya, kalau dia pintar mengalahkan rasionalitasnya untuk mengikuti apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Dan kita tidak akan pernah mengerti apa yang Allah mau kalau kita tidak pernah menghadirkan diri kita dan pikiran kita pada majelis ilmu. Dan ini merupakan salah satu perkara untuk membebaskan kita dari blind spot kehidupan kita itu ya dengan cara ilmu. Bukankah setiap orang itu memiliki blind spot, ibu-ibu, dan memiliki titik lemah yang tidak bisa dilihat oleh mata dan pikiran dia sendiri? Sambilkan contoh. Cristiano Ronaldo atau Mike Tyson lah, kalau ibu-ibu cerita ini kan Cristiano Ronaldo mungkin tidak kenal ya, kalau Mike Tyson mungkin kenal ya, karena seumurannya. Kalau kemudian kita lihat Mike Tyson itu kan Masya Allah, Mike Tyson itu dinobatkan leher besi, bukan besi. Dinobatkan sebagai juara kelas berat yang hampir-hampir setiap orang yang berhadapan dengan Mike Tyson itu kalah KO dan TKO. Tapi yang menarik adalah seorang Mike Tyson itu ternyata masih membutuhkan pelatih yang membuat dia itu gemilang di dalam karirnya, yaitu pelatih yang bernama De Amato. Saya dulu penasaran De Amato ini kayak apa. Orangnya ternyata tua, renta, ya, anduk itu ada di pundaknya. Tapi orang ini paling berjasa yang menghantarkan Mike Tyson menjadi juara kelas berat, juara dunia. Apa kelebihan yang dimiliki De Amato sampai seorang Mike Tyson yang sudah kuat dan dinobatkan sebagai leher beton masih membutuhkan seorang De Amato? Simple, karena De Amato mampu membaca titik lemahnya Mike Tyson dan mampu membaca blind spotnya Mike Tyson yang tidak mampu dilihat oleh Mike Tyson ketika dia bertanding dan bertarung di atas ring. Yang mampu membaca blind spotnya seorang Mike Tyson itu ya pelatihnya bernama De Amato. Sama dengan kehidupan kita itu memiliki banyak blind spot, ibu. Kita ini memiliki banyak titik lemah yang tidak bisa kita baca dengan mata kita dan pikiran kita sendiri. Itulah fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu itu membebaskan kita dari blind spot pada kehidupan kita. Supaya kita tidak terperosok kepada kerusakan. Allah memberikan kepada kita ilmu. Allah utus kepada kita seorang Rasul yang disifati dengan bekal ilmu. Supaya kita terbebaskan dari seluruh titik lemah dan blind spotnya kita selaku manusia. Makanya ibu baru sekarang paham mengapa ilmu itu disifati oleh Allah dengan kata nurun. Nurun itu cahaya. Karena memang sifatnya ilmu itu memberikan penerangan, pelita bagi setiap blind spot yang manusia di dalam kehidupan. Yang mana kalau mereka tidak ngikutin ilmu, blind spot itu tidak akan pernah dilihat oleh dia dan pikirannya, dan hanya bisa dilihat oleh Allah yang menciptakannya. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya ngaji. Makanya orang kalau ngaji itu adalah orang yang paham tentang jalan pintasnya kita ke surga. Jadi kalau ada orang yang ketika diajak ngaji, ayo ngaji, sibuk saya. Loh, emang kamu kira orang yang ngaji itu pengangguran gitu? Orang yang ngaji itu bukan pengangguran. Orang yang ngaji adalah orang yang paham prioritas hidupnya ketika dia bertransaksi di hadapan Allah. Karena dia tahu bahwasanya Allah memuliakan ilmu dan Allah jadikan setiap orang yang mencari ilmu akan kemudian dilipat gandakan dengan kelipatan yang besar. Bahkan ketika kita mempelajari satu kajian sampai kita akhirnya paham itu lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Itulah yang menjadikan kita ngaji. Makanya setan paling tidak suka kalau ada orang yang berilmu. Matinya satu orang yang berilmu lebih disenangi oleh setan daripada matinya 100 orang ibadah yang ahli ibadah. Kenapa? Karena matinya satu orang yang berilmu menjadikan setan bisa bernafas lega. Kalau kita ngerti ilmunya, ya?
Makanya kemudian yang kita harus lihat adalah evaluasi apa yang harus kita lakukan, Ustadz. Ya kita lihat seberapa sering kita menuntut ilmu. Apa saja yang sudah kita bebaskan blind spot kita dalam kehidupan dengan ilmu yang kita pelajari. Makanya belajar terhadap kehidupan akhirat itu tidak lagi menjadi permata sekunder, Bu, harus menjadi perkara primer. Nah, anak-anak kita juga sama, Ibu. Kalau Ibu ingin mendapatkan kebahagiaan untuk anaknya dengan kebahagiaan ketaatan, kita harus pahamkan dia urusan akhiratnya. Kan anak-anak kita tuh sekarang ya belajar ilmu dunia seakan-akan mereka hidup di dunia itu selama-lamanya, karena terlalu banyak mata pelajaran tentang ilmu dunia yang mereka pelajari. Tapi kalau mereka mempelajari ilmu akhirat itu, seakan-akan mereka itu hidup di akhiratnya sebentar, ketika mereka memberikan porsi cuma 1 jam dalam 1 pekan. Padahal kita akhirnya ini ilmu loh. Kalau kamu pengen masuk ke kantor IT, kamu pengen masuk ke kantor mehnya mungkin Pertamina, BP, kemudian yang lainnya gitu, ternyata kamu harus sekolah 16 tahun hanya untuk mendapatkan kerjaan di belakang meja, lalu gajinya digit antara 1 sampai 100 juta. Loh, apalagi ketika kita berhadapan dengan akhirat dan kehidupan surganya Allah. Apakah kita mengira surganya Allah itu lebih rendah kualitasnya daripada tempat pekerjaan kita di IT dan minyak sampai tidak membutuhkan ilmu? Itulah yang tadi saya katakan, berarti kita berada pada fata morgana pikiran kita dan tertipu dengan pandangan kita sendiri. Ya. Makanya menuntut ilmu itu penting, Ibu. Ibu, Bapak tahu kan? Ibu-ibu mesti mengetahui. Di salah satu universitas besar, biasanya ada namanya Fakultas Teknik Mesin. Yang menarik adalah mempelajari mesin saja. Mahasiswa yang belajar itu harus 4 tahun, Bu. Terstruktur, terorganisir, terevaluasi setiap semesternya. Harus memberikan paper, harus memberikan tugas, semuanya yang dinilai setiap SKS-nya. Setiap mata kuliahnya hanya untuk mempelajari mesin mati. Dan kita maklum, anaknya sekolah di mana, Bu? Universitas ini, fakultas apa? Teknik mesin. Berapa tahun? 4 tahun. Belajar teknik mesin yang sifatnya mati saja 4 tahun. Lalu kita menganggap bahwasanya urusan akhirat yang Allah tidak pernah bermain-main dengan akhirat, yaitu surga dan neraka, kemudian kita tidak mempelajari gitu. Berarti kita tidak sadar bahwasanya mungkin kita telah sekuler dalam pandangan kita.